The film was translated and narrated by M Media. Anggota keluarga harap berhenti di sini. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Pasien menderita kemarahan ekstrem yang mengakibatkan serangan mendadak penyakit jantung koroner. Dia harus menjalani operasi bypass. Biaya pengobatan yang dibutuhkan adalah sekitar 500.000. Dokter, ada 50.000 di kartu ini. Rumah sakit memiliki peraturannya. 50.000 ini hanya dapat menutupi pembayaran sementara. Jumlah sisanya, kamu masih harus membayar penuh. Kalau tidak, pengobatan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Jiang Yan, siapkan 500.000 dan segera bawa ke rumah sakit. Jangan khawatir, saya akan mencari jalan. Paman Hu dan Huzu telah menunjukkan kebaikan padaku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Tapi saat ini, untuk mendapatkan 500.000, saya hanya berani menghubungi Lu Fei Fei dulu. Hitung mundur pengambil alihan aset 1 jam. Cepat, kalian para pekerja bau, dan laporkan total yang jelas. Cepat hitung aset Yan Rong kepada saya. Jika bahkan 1 sen pun hilang, saya akan memastikan kalian membusuk di penjara. Dalam 1 jam, transfer 200 juta ke rekening saya. Cepat. Pengalihan toko. Kenapa kau kembali? Anda ingin menjual restoran ayah saya. Enyahlah kau si Bisubao, jangan merusak bisnis bayiku. Ayah saya di rumah sakit, hidupnya di ujung tanduk. Namun Anda benar-benar ingin menjual restoran itu. Anda akan menyesali ini. Menyesal? Siapa yang bisa membuatku menyesal? Kalian berdua si Bisubao pikir kalian bisa membuatku menyesal. Apa kalian punya kemampuan? Aku membenci. Kau pikir kau pantas. Kau membuatku tertawa. Aku menjual restoran ini. Jadi kenapa? Ayahmu dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan selamat di rumah sakit. Aku tidak bisa membiarkan uang dari restoran ini sia-sia begitu saja. Jika kau ingin menyelamatkannya, pergilah jual darahmu. Jika itu tidak berhasil, tidak bisakah dia keluar dan menjual dirinya sendiri? Kau sudah keterlaluan. Husu. Penyakit ayah. Aku akan mencari cara. Lupakan saja. Hanya karena kau bisa bicara bukan berarti kau punya uang. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit bicara besar seperti itu? Kau pengemis menyedihkan yang malang. Sampah di dasar masyarakat. Dari mana kau akan mendapatkan 500.000 itu? Bahkan jika kau menjual dirimu sampai busuk, kau tidak akan bernilai 500.000. Kau, apa yang kau lakukan? Aku istri ayahmu. Beraninya kau memukulku. Kau, Paman Hu dan Huzu telah menunjukkan kebaikan padaku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri, tapi saat ini, untuk mendapatkan 500.000, saya hanya bisa menghubungi Lu Fei Fei dulu. Hitung mundur pengambil alihan aset 10 menit. Ketua Lu, ini gawat. Lin Shen sudah berada di kantor keuangan mencairkan aset ketua. Jika kita tidak segera menemukan solusi, grup kita akan berpindah tangan. Yan Rong, di mana sebenarnya kamu? Jika kamu tidak segera muncul, semua jejakmu di grup Fei-mu akan dihapus. Halo Fei Fei, aku Yan Rong. Yan Rong, di mana kamu? Aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu. Fei Fei, aku tidak nyaman tunjuk wajah sekarang. Aku sangat membutuhkan 500.000 di sini. Aku akan mengirimkan nomor rekeningnya padamu. Tolong atur transfernya. Apa? Apa maksudmu tidak nyaman? Apakah kamu tahu itu? Jika kamu tidak muncul dalam 10 menit, semua sahammu di grup akan diwariskan secara paksa oleh Lin Shen. Karena dia telah merobek topengnya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Segera aktifkan rencana darurat. Apa Yan Rong? Rencana darurat. Tetapi itu berarti mengambil semua sahammu di grup, memecahkannya menjadi potongan-potongan kecil, dan bagikan ke semua staf manajemen yang berkontribusi. Dengan cara ini sahammu akan kurang dari 10%. Lakukan seperti yang kukatakan. Ini satu-satunya cara saat ini. Selain itu, aku akan menulis surat terbuka, mengungkapkan kebenaran, untuk kau bacakan secara publik. Baiklah, aku akan segera menanganinya. Pertunjukan yang bagus. Apa kau terlalu banyak menonton drama pendek? Seseorang yang tidak tahu akan benar-benar mengira kau adalah semacam orang penting di masyarakat. Itu tidak berguna. Rumah sakit hanya mengakui uang tunai. Tidak peduli seberapa bagus aktingmu. Tanpa 500.000 untuk operasi itu, rumah sakit tidak akan menerimanya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menyediakannya?
3 menit. Lebih cepat, bahkan lebih cepat. 5 detik. 4 detik. 3 2 Rencana darurat diaktifkan. Distribusi ekuitas grup VIMU. Selesai. Rencana darurat grup lebih diutamakan daripada segalanya. Otoritas operasionalku telah dibatasi. Otoritasku juga telah dibatasi. Milikku juga. Pembatasan wewenang apa? Kalian para pekerja bayaran yang menyedihkan. Apakah kalian ingin mati? Cepat kembalikan aset itu kepadaku. Karena mereka tidak memiliki wewenang untuk beroperasi. Ketika grup didirikan, ketua menyiapkan rencana darurat. Setelah diaktifkan, itu selesai secara instan. Aset didistribusikan secara otomatis. Aset pribadi ketua akan dilikuidasi. Selama periode ini, tidak ada yang memiliki wewenang untuk melakukan operasi apapun terkait hal ini. Yanrong, jadi selama ini kau sudah mewaspadaiku. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Minggir. Transfer 500.000 ke rekening ini. Deskripsinya harus berbunyi. Bonus karena memberikan informasi tentang ketua. Ya. Jika aku tidak tahu kau diambil dari tumpukan sampah, aku mungkin benar-benar percaya omong kosongmu. 3 menit, aku akan memberimu waktu 3 tahun. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 500.000. Translated and narrated by M Saya punya Media. cara. Sebenarnya tidak perlu. Kau benar-benar penuh kebohongan. Sepasang penipu. 2 menit. Cukup berhenti berpura-pura di sini. Kamu benar-benar tidak becus. Kartu bank dikreditkan 500.000. Aku benar-benar punya uang. Aku tidak membohongimu. Husu, biaya pengobatan ayah sudah cukup. Ayo cepat ke rumah sakit. Yanrong, sepertinya dugaanku benar. Kamu menjadi pengemis untuk menyembunyikan identitasmu. Pasti ada alasan di balik ini. Husu. Terima kasih sudah menjengukku. Hutua. Hutua, akhirnya kamu bangun. Hutua. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Aku pikir kamu khawatir bahwa aku tidak mati karena marah olehmu. Bagaimana bisa kamu begitu tidak berperasaan? Kamu dalam keadaan koma. Apa kamu tidak tahu? Apa kamu tahu berapa biaya operasimu kali ini? 500.000. 500.000. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menabung sebanyak itu? Nah, apakah biayanya benar-benar 500.000? Sudahlah, ayahmu sudah bangun sekarang. Berhenti menghitung biayanya. Dokter bilang, dia tidak boleh terlalu bersemangat setelah bangun tidur. Liun, aku salah menyalahkanmu. Sebelumnya, aku punya motif egois saat berdebat denganmu. Bukankah keegoisan itu semua karena putra kita, Xiao Yu? Coba pikirkan, Xiao Yu belum menikah. Ketika dia menikah nanti akan ada sejumlah besar uang mahar. Jika kamu memberikan restoran itu kepada Wucu sekarang. Lalu bagaimana dengan putra kita Xiao Yu? Itu adalah kurangnya pandangan jauh ke depan dari diriku. Masalah restoran itu, kita bisa membicarakannya nanti. Ya, tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Di mana Yanrong? Ayah, dia menjagamu selama 2 hari terakhir. Aku menyuruhnya kembali dan beristirahat. Husu. Yanrong adalah anak yang malang. Di masa depan kamu harus memperlakukannya dengan baik. The film was Ini kamu baru translated bangun minumlah and air. narrated Berhenti by M mengkhawatirkan Media. orang lain. Untuk menempa besi seseorang, harus kuat. Bangkit tetap bergantung pada diri sendiri. Untungnya kartu bank cadangan, yang sebelumnya kuhubungkan ke WeChat, masih memiliki 200 juta. Kalau begitu mari kita mulai dengan perdagangan saham. Investasi 500.000. Fei.
mengabaikanku The film was begitu lama? translated and narrated by Aku khawatir. Media. Mereka mengincar grup V-mu yang menguntungkan. Grup V. Yanrong, betapa hebatnya jika kamu benar-benar mati. Yanrong. Halo Fei Fei, apakah semuanya berjalan lancar dengan grup? Yanrong, Lin Shen masih belum menyerah. Dia menginginkan semua sahammu. Saat ini, dia memaksa dan membujuk pemegang saham untuk menangguhkan rencana daruratmu. Kerjasama kita dengan grup Mei juga akan segera berakhir. Klien grup Mei hanya mengenalmu. Kami sangat membutuhkanmu untuk segera kembali untuk mengambil alih situasi. Fei Fei, kesehatanku belum pulih sepenuhnya. Kau punya wewenang penuh urus masalah grup di sini. Sebelum aku kembali, jangan biarkan siapapun menyentuh asetku. Mengenai klien grup Mei, atur panggilan video besok pagi-pagi. Aku akan menangani negosiasi secara pribadi. Ini, mari kita atur waktunya pada pukul 14.30 menit besok. Baiklah itu saja. Aku lelah, kita bicara lagi nanti. Xiao Jiang, beritahu Departemen Komersial untuk menjadwalkan konferensi video untuk besok jam 14:30. Ketua, dia ingin terhubung dengan perwakilan dari grup Mei dan grup Gao untuk rapat. Ketua sudah kembali. Jangan terlalu banyak bertanya. Ikuti saja perintahnya. Juga, beritahu semua manajer departemen dan pemegang saham untuk berkumpul di ruang konferensi utama untuk rapat. Tunggu. Panggil Lin Shen juga. Tapi, jangan beritahu dia tentang konferensi video itu. Semuanya. Grup V. Pertemuan hari ini menyangkut masa depan grup. Akan ada koneksi video sebentar lagi. Mohon tetap tenang. Nona Yan, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu Xiao Xiu. Ini tidak mungkin. Aku lihat dia minum anggur racun dengan mata kepala sendiri. Tuan Lin. Ada masalah apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Yanrong, kamu terlihat lebih kurus akhir-akhir ini. Apakah sesuatu terjadi? Ada beberapa insiden tak terduga dalam beberapa bulan terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini tidak mungkin dia jatuh dari atap akan menuju ke area tak berpenghuni. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Selain itu, orang-orang yang kukirim selama ini belum menemukan jejak Yanrong masih hidup. Mungkinkah Lu Fei Fei sedang merencanakan sesuatu melawanku? Ketua, hari ini awalnya diatur agar Anda bernegosiasi dengan perwakilan grup Mei. Namun karena tekanan dari rumor eksternal, saya tidak punya pilihan selain mengatur konferensi video ini untuk menstabilkan kepercayaan pemegang saham publik terhadap grup. Mohon dimengerti, Anda melakukannya dengan sangat baik. Kebetulan sekali, saya berencana mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada semua orang mengenai saham saya di grup. Tidak mungkin. Kau bukan Yanrong. Kau adalah penipu. Mengapa Lin Shen ada di ruang konferensi? Lu Fei Fei telah bersekongkol dengannya. Saham Lu Fei Fei hanya 5% lebih sedikit dari milik saya. Situasi saya saat ini sangat tidak menguntungkan. Saya hanya bisa menahannya untuk saat ini. Meskipun saya tidak bisa merebut kembali aset-aset itu, saya tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Tuan Lin tidak diizinkan berbicara keras di ruang konferensi. Lin Shen, kita akan bereskan urusan kita nanti. Ini adalah rapat internal grup. Anda tidak berhak berada di sini. Xiao Xiao, tolong antar Tuan Lin keluar. Tuan Lin silakan pergi. Dia pembohong. Jangan biarkan dia menipu kalian semua. Dia pembohong. Keamanan, usir orang gila ini. Jangan pernah izinkan dia masuk grup lagi. Dia pembohong. Jangan biarkan dia menipu kalian semua. Baiklah, biarkan rapat dilanjutkan. Saya telah memutuskan untuk mendonasikan semua saham saya untuk mendirikan yayasan, berfokus pada penyandang disabilitas, dan bantuan untuk siswa miskin. Ketua Shen tanggung jawab hal ini. Semua departemen harus bekerja sama, berusaha untuk menyelesaikannya sebelum akhir tahun. Apa? Ketua, saham Anda di grup bernilai 30 miliar. Jika Anda mendonasikan semuanya. Lalu, bagaimana dengan anggota Dewan Direksi lainnya? Ini juga merupakan masalah kedua yang ingin saya bahas. Semuanya, karena alasan kesehatan. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi ketua. Mengingat masa jabatan ini belum selesai. Lu Fei Fei akan mengambil alih sebagai ketua.
Selanjutnya, saya akan mengajukan laporan pengunduran diri saya sesegera mungkin. Ketua, apakah Anda benar-benar memisahkan diri dari grup bisnis anak grup ini? Masih membutuhkan dukungan Anda. Selain itu, segmen itu menyumbang 70% dari bisnis inti grup. Klien-klien itu, semuanya adalah teman lama saya. Mereka akan terus bekerja sama sebagai bentuk penghormatan kepada saya dengan grup. Selain itu, aset pribadi saya tidak boleh diwariskan dalam bentuk apapun. Aset-aset itu akan diawasi oleh Departemen Hukum. Itu saja untuk saat ini. Kita bisa membahas masalah selanjutnya nanti. Ya ampun. Yanrong, apa yang kamu lakukan menyelinap di rumah? Melakukan sesuatu yang memalukan. Anda yang mengendap-endap, bukan? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung. Yanrong, jangan berpura-pura bodoh. Kamu hanyalah seorang pengemis yang diangkat oleh keluarga kami. Kami memberimu makan dan minum. Jadi kamu harus berterima kasih kepada kami. Restoran itu, kamu tidak boleh menyentuhnya. Itu hanya restoran kecil. Saya tidak pernah memperhatikannya. Saya berencana untuk pindah bersama Husu setelah tahun baru. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan mencuri properti Anda. Kamu baru nyaman selama beberapa hari. Kamu pikir kamu sangat mampu sekarang. Jangan pikir aku tidak tahu. 500.000 milikmu itu dipinjam melalui pinjaman berbunga tinggi. Ketika para kreditur datang mengejarmu nanti, aku akan menjadi orang pertama yang mengusirmu. Benar-benar bodoh. Minggir, saya harus ke rumah sakit. Berhenti di situ. Gochu sedang tidak di rumah hari ini. Mari kita lihat siapa yang mendukungmu sekarang. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Husu. Lebih baik Anda berdoa agar tangannya baik-baik saja. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Ganti perban sekali sehari. Hati-hati jangan sampai basah. Saya akan pergi menemui ayah sendiri nanti. Dalam keadaan Anda saat ini, jika dia melihat Anda, dia akan khawatir lagi. Baiklah. Terima kasih. Pingzi, The film was Kamera lama translated pamanmu and narrated by M. Media. juga tidak punya banyak uang. Kang Pin sepupu Husu. Aku bertanya-tanya untuk pinjaman. Aku hanya berhasil mengumpulkan 100.000 untukmu. Ambil ini dulu untuk mengatasi keadaan darurat. Hanya 100.000. Paman, 100.000 hanyalah setetes air di lautan. Aku benar-benar tidak punya solusi lain. Jika uangnya tidak dibayar kembali, lusa mereka akan mengambil pabrik untuk melunasi hutang. Ayah, Yanrong, kamu bisa bicara sekarang. ya ayah, saya sudah baik-baik saja. Ayah, tolong jangan gelisah. Dokter bilang, emosi Anda tidak boleh terlalu berfluktuasi. Apa yang terjadi di sini? Aku membuka pabrik garmen. Awalnya aku berniat untuk menghasilkan banyak uang. Siapa sangka ekonomi lesu beberapa tahun terakhir ini. Dan kinerjanya buruk. Aku berhutang kepada orang-orang untuk barang. Sekarang mereka datang untuk menagih hutang. Sebuah konflik muncul. Dan inilah hasilnya. Tapi mereka seharusnya tidak memukul orang. Pingzi, paman kamu telah melihat situasinya. Aku juga tidak punya solusi apapun. Baiklah paman. Aku akan kembali dan menjual mobilku. Aku akan mencoba memikirkan cara lain. Jaga kesehatanmu baik-baik. Kakak Ping. Saya punya 400.000 di sini. Apakah itu cukup untuk Anda? Kakak ipar, tolong berhenti menggoda sepupumu. Aku masih perlu bergegas kembali dan mengumpulkan uang. Saya tidak bercanda dengan Anda. Baru-baru ini, saya menghasilkan ratusan ribu dari perdagangan saham. Anda ambil dan gunakan dulu. Kamu bermain saham dan menghasilkan ratusan ribu. Ambil saja 400.000 ini dan gunakan dulu. Jika nanti tidak cukup, beritahu saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda saat itu. Kakak ipar, terima kasih. Uang ini, aku pasti akan membayarmu kembali. Kita semua keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Tapi Kakak Ping, janji pada saya satu hal. Jangan biarkan Husu tahu tentang ini. Oke, tidak masalah. Kakak ipar,
Perdagangan saham membawa terlalu banyak risiko. Sangat mudah kehilangan uang. Bagaimana kalau kamu dan Huziu berdua datang bekerja di pabrikku? Makanan dan akomodasi termasuk. Aku kenal baik Ibu Tiri Huziu. Jika kamu berinteraksi dengannya, kamu pasti akan diganggu. Husu bilang, dia tidak akan membiarkan saya diintimidasi. Kalau begitu kamu pikirkan tentang itu. Aku menyambutmu kapan saja. Baiklah. Husu bilang, suaranya tidak rusak secara alami dan mungkin bisa diselamatkan. Sudah 2 minggu. Dana bantuan. Mengapa masih belum ada kabar tentang itu? Mengapa tabungan saya tiba-tiba hilang sepenuhnya? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Mungkin saya duduk terlalu lama. Menggunakan uang yayasan untuk pengobatan Husu harus ditunda. Aku akan keluar dan menuangkan segelas air untukmu. Selidiki situasi terkini grup V-mu. Dan apakah Lin Shen telah melakukan langkah baru-baru ini? Yanrong adalah istriku. Aku benar-benar melarang siapapun menyakitinya. Apakah Anda menyarankan Anda masih berencana menggunakan sertifikat kematian itu melalui jalur hukum untuk menyita asetnya? Fei, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak perlu membuat suasana setegang ini. Sebenarnya, kita bisa bekerja sama. Jika dia tidak mati, maka sertifikat kematian Anda hanyalah selembar kertas bekas. Anda ingin saya bekerja sama dengan Anda untuk menggelapkan sahamnya. Sudahkah Anda mempertimbangkan apa konsekuensinya nanti bagi kita ketika dia kembali? Fei, di depanku. Kalau begitu tidak perlu lagi bagimu untuk berpura-pura kan? Aku tidak percaya. Kau tidak tergoda oleh kekayaan yang sangat besar ini. Katakan padaku, kondisi apa yang kau inginkan, agar setuju untuk bekerja sama denganku. Lalu, apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Apapun yang kau inginkan, aku bisa memuaskanmu. Termasuk diriku sendiri. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda membuktikan kematian Yanrong? Saya baru saja berbicara dengannya di telepon. Selanjutnya dalam konferensi video itu, dia juga muncul. Fei, konferensi video terakhir itu, bukankah itu direncanakan dengan cermat olehmu untuk digunakan melawanku? Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika penampilannya sama, kepribadian dan suara orang itu pasti akan berbeda. Klien-klien lama itu tidak mudah dibodohi. Saya curiga. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku yakin dia sudah mati. Mengapa Anda panik? Selama kita mengumumkan kematiannya secara publik, bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan bisa menggunakan identitas Yanrong lagi. Jika dia datang mencari grup, kita akan mengusirnya saja. Mengatakan dia adalah penipu. Lu Fei benar-benar bekerja sama dengan Lin Shen, mengumumkan kematian saya. Bahkan dana di kartu bank cadangan dipindahkan oleh mereka. Pengkhianat. Tunggu saja. Kalian berdua, saya tidak akan mengampuni salah satu dari kalian. Uang yang diinvestasikan di pasar saham sudah menghasilkan lebih dari 4 juta. Cukup untuk dijadikan modal awal mengenai bisnis perdagangan. Saya memiliki koneksi dan sumber daya yang melimpah. Sepertinya, saya harus menelusuri kembali jalan masa lalu dan memulai bisnis lagi. Husu, grup V-mu mengumumkan kematian kakak ipar. Lin Shen bekerja sama dengan Lu Fei dan merebut aset kakak ipar. Orang-orang kita terus-menerus memantau mereka. Haruskah kita bertindak sekarang untuk membalaskan dendam kakak ipar? Selama masalahnya masih dalam batas yang dapat dikendalikan, jangan bertindak gegabah dulu. Baiklah.
Husu. Yang di pintu masuk yang itu, wonton yang paling kamu sukai. Yanrong, jangan marah. Tidak sakit. Saya tidak marah padamu. Saya marah pada diri sendiri. Kamu sangat baik padaku. Tapi bagaimana saya memperlakukanmu? Yanrong, kebaikan yang kuberikan padamu adalah sukarela. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku bilang, aku akan memberimu waktu untuk memikirkan semuanya dengan baik. Kak Ping, Mengapa kakak ipar masih membawa barang-barang? Mari silakan duduk. Di mana Husu? dia pergi mengambil persediaan. Kak Ping, saya datang kali ini untuk mendiskusikan sesuatu yang penting dengan Anda. Kakak ipar. Saya sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Uang yang saya pinjam dari Anda itu. Bisakah saya menunda pembayarannya sebentar? Saya tidak datang ke sini untuk menagih utang. Lalu masalah besar apa itu? Saya ingin membeli 5 rumah. Apel, saya tidak salah dengarkan. Anda ingin membeli 5 rumah. Khususnya rumah-rumah di Longwan Houting di barat kota. Saya sementara tidak ingin orang lain tahu. Jadi saya harap Anda bisa mewakili saya. Kakak ipar, berapa banyak uang yang Anda hasilkan dari perdagangan saham? 5 rumah digabungkan. Pasti berharga setidaknya lebih dari 1 juta. Kalau begitu Kak Ping lihat ketersediaan Anda. Kak Ping, Tidak masalah. Masalah Anda membeli rumah ini. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan Huziu atau ibu tiri Ito tahu. Jika dia tahu, dia pasti akan mencoba segala cara untuk merebutnya. Kak Ping mohon yakinlah. Saya tahu betapa pentingnya situasi ini. Anda benar-benar ingin membeli 5 unit sekaligus. Longwan Houting secara pribadi diputuskan oleh saya saat itu. Tata letak kawasan industri di sekitarnya dirancang dan disetujui oleh kota. Potensinya sangat besar. Kak Ping yakinlah. Saya tahu. Kak Ping, sudahkah Anda mempertimbangkan untuk memperluas skala grup lebih lanjut? Ya, saya memimpikannya. Kakak ipar. Saya rasa, jika Anda bisa bermitra dengan saya, keuntungan pabrik tahun depan setidaknya bisa mencapai 3 juta yuan. Saya ingin mengembangkan industri perdagangan. Saya butuh seseorang untuk mewakili saya. Dia memang pilihan yang bagus. Saya bisa bermitra dengan Anda. Tapi saya tidak akan berinvestasi di pabrik Anda. Saya berencana membuka grup dagang. Sementara menggunakan tempat Anda sebagai gudang dan kantor. Apakah menurut Anda ini dapat diterima? Anda ingin membuka grup dagang. Apakah Anda punya sumber barang? Apakah Huzu tahu? Jangan khawatir tentang itu. Saya akan menangani salurannya. Anda menangani pesanannya. Mengenai grup, Anda akan bertanggung jawab penuh atas segalanya. Huzu akan diberitahu nanti. Tunggu kakak ipar. Membuka grup dagang ini membutuhkan modal besar untuk uang muka awal. Mengenai masalah pendanaan, Anda tidak perlu khawatir. The film was translated Lihat. and narrated by M Media. 22 juta. Kalau begitu Kak Ping, saya akan menyerahkan masalah pendaftaran grup kepada Anda. Daftarkan grup atas nama Huzu. Sampai jumpa lagi. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin Huzu baru saja memungut seorang pengemis? Ini jelas mengundang dewa kekayaan. Aman. Pingzi, Anda di sini. Cepat duduk. Saya akan menuangkan Anda secangkir teh. Tidak usah repot-repot. Alasan saya di sini kali ini adalah untuk menemui kakak iparmu dan Huzu. Orang bisu itu. Dan seorang pengemis. Apa yang kamu inginkan dari mereka? Saya punya pekerjaan yang sangat cocok untuk mereka. Saya ingin berbicara dengan mereka sendiri. Pekerjaan apa itu? Putraku sepupumu. Xiaoyu baru saja lulus dari universitas.
Kamu. Dia tidak cocok. Mengapa dia tidak cocok? Dia baru saja lulus dari universitas bergengsi. Dia tampan dan memiliki keterampilan bisnis yang kuat. Apa yang bisa dilakukan orang bisu yang tidak bisa dilakukan putraku? Dia sangat luar biasa. Lalu mengapa dia datang ke tempat kecil saya yang sederhana ini? Kamu benar-benar, Kak Ping. Kakak ipar, saya harus pergi. Perjalanan bisnis ke kota terdekat yang sangat cocok untuk kalian berdua. Imbalannya adalah 10.000. Apakah Anda punya waktu? Ya, tidak ada waktu. Yayahmu baru saja sembuh dari sakitnya. Ada begitu banyak hal yang terjadi di restoran. Kalau kalian berdua pergi, siapa kerja itu? Kamu mau buat kami tua lelah mati. Satu orang bisu, satu pengemis. Masih mau pergi perjalanan bisnis. Itu konyol sekali. Diam, bagaimana bisa seorang yang lebih tua berbicara kepada anak-anak seperti itu? Putraku sangat luar biasa. Bahkan jika diminta pergi, dia tidak akan mau. Bodoh buta. Memang begitulah cara dia berbicara. Tolong jangan pedulikan kami. Tidak apa-apa. Pingzi, Tuzu dan Yanrong pergi ke tempat asing yang tidak dikenal. Bagaimana jika seandainya ada semacam masalah? Bagaimana kalau Anda mencari orang lain saja? Paman, jangan khawatir. Saya akan pergi bersama mereka berdua. Saya jamin, saya akan membawa mereka berdua kembali kepada Anda dengan selamat. Ayah, aku akan menjaga diriku dan Yanrong dengan baik. Baiklah, masalah yang menyangkut kalian pasangan muda, kalian putuskan sendiri. Pergi keluar bersama Pingzi untuk memperluas wawasan kalian cukup bagus. Mengenai bisnis restoran, Anda tidak perlu khawatir. Yakinlah, Ayah jaga diri baik-baik. dan perhatikan keselamatannya. Husu, kau bilang sebelumnya bahwa kehilangan suara Anda disebabkan oleh sesuatu. Dan itulah mengapa Anda tidak bisa berbicara. Apa yang menyebabkan cedera itu, waktu itu? Itu berhubungan dengan ibuku. Ketika aku kecil dia sibuk dan jarang pulang. Suatu kali, aku makan sesuatu secara sembarangan yang merusak tenggorokanku. Aku tidak menemui dokter tepat waktu. Dan akhirnya jadi seperti ini. Kemudian aku merasa bahwa tidak berbicara juga baik-baik saja. Jadi aku tidak mencari pengobatan. Maafkan saya. Aku tidak tahu itu, karena itu. Anda pasti banyak menderita ketika Anda masih kecil. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Setelah kehilangan suaraku, ada satu waktu aku demam. Dan dia masih belum ada di sana. Aku lari mencari ayahku. Aku melihat bahwa dia sudah menikah lagi, dan aku tidak berani masuk. Aku bersembunyi di pintu masuk gang selama beberapa hari, hampir menjadi pengemis. Kemudian ayahku menemukanku dan membawaku ke rumah sakit. Berkat dia aku baik-baik saja. Tempat di mana Anda bersembunyi ketika Anda masih kecil. Apakah itu tempat di mana Anda menemukan saya? Hari itu kamu sangat mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Oleh karena itu, Anda membawa saya kembali. Karena Anda mengasihani saya. Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Husu. Terima kasih. Terlepas dari alasannya, Anda membawa saya kembali dan memberi saya rumah. Anda tidak akan sendirian lagi. Selamat pagi. Anda tidak menatap saya sepanjang malam, tanpa tidurkan. Aku suka melihatmu seperti ini. Direktur Cabang Dahua dari Grup Shangxi. Ya. Proyek di wilayah Dawa berkembang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku ingin membuka grup cabang, bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan Grup Shangxi mengenai bisnis di wilayah Dawa. Kamu adalah orang yang paling kupercayai. Aku ingin menjadikanmu pemimpin tertinggi. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi jangan terlalu cepat menolak. Kamu adalah temanku. Tapi aku juga seorang pebisnis. Kamu duduk di posisi ini juga bermanfaat bagiku. Ini memang kesempatan yang sangat bagus. Tapi sekarang Lin Shan selalu ingin membunuhku. Dengan cara ini, sangat mungkin untuk mengungkap identitas saya. Aku bisa menjanjikanmu. Tapi aku harap, jangan mengungkapkan identitasku keluar. Mengerti? Ketika saatnya tiba, aku akan mengirim 2 asisten yang cakap kepadamu. Kamu hanya bertanggung jawab atas koordinasi di balik layar. Oke. Benar.
Aku punya satu permintaan lagi untukmu. Aku tahu. Proyek Chen Ruikan. Aku sudah tertarik padanya. Mereka cukup baik. Mereka pasti akan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Kakak ipar. Kontrak 50 juta. Uang muka saja 20 juta. Aku tidak sedang bermimpikan. Saudara Ping, kamu menyesal tidak meminta saham grup sekarang kan? Aku picik. Tapi aku tidak akan kemburu. Kau sudah sukses. Dan aku juga ikut senang untukmu. Bagaimanapun, aku juga manajer umum grup. Ini, aku harusnya dapat dividen kan? Jangan khawatir. Setelah grup berada di jalur yang benar, Anda tidak akan dilupakan. Baiklah. Yanrong, ayah dirawat di rumah sakit karena keracunan alkohol. Kau masih tahu jalan pulang. Ayah belum pulih sepenuhnya. Dan kau meninggalkannya untuk pergi perjalanan bisnis. Apa yang terjadi pada ayah? Apa yang terjadi? Kamu berani bertanya apa yang terjadi? Yanrong, kamu adalah pembawa sial. Jika bukan karena keluarga kami dengan baik hati menerimamu sebelumnya, kamu tidak akan menjalani kehidupan yang baik ini sekarang. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu cara membalas kami. Tapi sekarang kamu menghasut Hucu untuk pindah bersamamu. Dasar bintang sapo. Kakak. Begitu kalian berdua pergi, mereka mulai bertengkar. Ayah menyalahkan ibu karena memperlakukanmu buruk. Itulah sebabnya kau ingin pindah. Kakak, bisakah kau dan kakak iparmu tidak pindah? Alangkah indahnya jika sebuah keluarga berkumpul bersama. Cerai. Ceraikan aku sekarang juga. Wanita seperti ini tidak boleh masuk ke keluarga kami. Kedatangannya adalah pembawa sial. Sebelumnya tidak seperti ini. Ketika dia adalah roh rubah kecil, Hucu belum pernah membantahku sebelumnya. Selama dia diusir, restoran itu akan tetap menjadi milikku. Hucu hanyalah orang bodoh yang pendiam. Ibu, bagaimana ibu bisa mengatakan itu? Siapa yang menyarankan orang untuk bercerai? Bahkan jika Yanrong tidak baik, dia tetaplah istri yang dipilih kakakku. Aku tidak akan bercerai. Mengenai ayah, aku akan membawanya untuk tinggal bersama kita. Tentang restoran itu, kita akan memutuskan setelah ayah bangun. Apa yang kamu katakan adalah omong kosong. Aku tidak setuju. Dia tidak diizinkan pergi kemanapun. Jika Jianmin bersama mereka dan pindah, belum lagi restoran itu, aku pasti tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kita akan membicarakan semuanya setelah ayah bangun. Kamu. Ayah? Di mana aku? Kau kembali. Ayah Anda di rumah sakit sekarang. Dokter mengatakan Anda mengalami keracunan alkohol. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Keracunan alkohol apa? Itu omong kosong. Suruh aku keluar. Keluar dari apa? Kamu hampir mati karena minum. Apa kamu tahu itu? Dan kamu ingin keluar? Husu. Yanrong. Kau sudah selesai bekerja. Apakah kau kembali kali ini untuk pindah? Baiklah. Aku akan kembali. Dan berkemas untukmu. Tidak. Pindah apa? Maksud mereka barusan adalah untuk membantumu di restoran, agar kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Benarkah? Senang kau kembali. Bekerja untuk keluargamu sendiri, lebih baik daripada bekerja untuk orang lain. Ayah, kali ini kami pergi untuk berbisnis bersama saudara Ping, ke Lin Cheng, dan membawa kabar baik. Suara Husu bisa disembuhkan. Benarkah? Benarkah itu bisa disembuhkan? Ayah, restoran itu banyak asapnya, dan Husu membutuhkan lingkungan yang relatif baik untuk mengobati suaranya. Jadi baru-baru ini, kita masih harus pindah dulu. Baiklah. Kau masih yang paling perhatian. Di luar, ayah akan menyewakan apartemen untukmu. Mengenai restoran itu, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Mengenai uangnya, kau juga tidak perlu khawatir. Cepatlah, dan memastikan Husu mendapatkan perawatan. Kalian semua sudah gila. Penyakit apa yang kamu obati? Selama bertahun-tahun tidak ada satupun dokter yang mengatakan itu bisa disembuhkan. Kamu pergi perjalanan bisnis dan ditipu oleh dukun liar. Kamu pikir mereka bisa menyembuhkan penyakit itu mimpi? Ayah, dokter akan tiba besok. Ketika saatnya tiba Anda bisa lihat sendiri sebelum berkomentar. Baiklah, kita akan pergi besok. Mengobati penyakit Husu adalah prioritas utama. Tidak, aku tidak setuju. Menyembuhkan apa? Jangan kira, aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kau telah menindas Husu di belakangku? Husu takut membuatku khawatir. Dan selalu mengalah padamu ibu tirinya. Sekarang, penyakit Husu bisa disembuhkan.
Kau bahkan ingin menghentikan ini. Kau sudah keterlaluan. Bukan itu maksudku. The film was Bukan itu yang kumaksud. translated and Aku takut narrated ditipu, by M takut Media. bertemu penipu. Itu maksudmu. Ibu, ini adalah hal terpenting dalam hidup kakakku. Kita harus mencoba jika ada sedikit pun kesempatan. Dasar anak ini, apa yang kamu tahu? Mengobati penyakit itu tidak masalah, tetapi menggunakan dalih menyembuhkan penyakit untuk meminta uang tidak dapat diterima. Yang kau pikirkan hanyalah uang. Uangku. Aku yang memutuskan apa yang terjadi dengannya. Jika kau mencoba menghentikan ini lagi, aku akan menceraikanmu. Kamu, Ayo buka mulutmu. Nona Yang, Tuan Hu melukai pita suaranya. Jika dia menerima perawatan tepat waktu saat itu tidak akan berakhir seperti ini. bisakah diobati sekarang? Itu bisa diobati, tapi peluang pemulihannya hanya 30%. Selama ada harapan itu, sudah cukup. Aku tidak tahu mengapa grup Shangxi tiba-tiba mengakhiri semua kerjasama dengan kami. Ini menyebabkan kami kehilangan hampir setengah dari pangsa perdagangan. Sudahkah Anda menyelidiki alasannya? Ya, kami telah menyelidiki. Itu adalah grup bernama Grup Nanhai yang menandatangani kontrak jangka panjang dengan mereka. Grup Nanhai. Benar, perusahaan ini sama sekali tidak memiliki latar belakang. Perwakilan hukumnya adalah seorang pria bisu bernama Hu Su. Orang yang bertanggung jawab adalah sepupunya Fang Ping. Sektor perdagangan grup Feimu. Sebelumnya dioperasikan oleh Yan Rong. Semua urusan ditangani olehnya. Saya tidak punya sumber daya. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, saya juga tidak punya solusi. Kudengar. Grup Shangxi sedang mendirikan cabang regional Dahua. Fei Fei, kau memiliki koneksi yang luas. Lihat apakah ada cara untuk menghubungi orang yang bertanggung jawab di sana. Baiklah, saya akan memikirkan cara. Xiao Yu, Chen Zhu adik perempuan Chen Rui. tunggu sebentar, jangan pergi. Nona, siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu anakku? Bibi, aku Chen Zhu, teman sekelas Xiao Yu. Kakakku adalah ketua grup Chen. Grup Chen, yang sering diberitakan di berita, perusahaan multimiliar. Benar sekali. Selama Xiao Yu datang ke grup Chen kami, aku akan memberinya 8.000 yuan selama masa percobaan. Mulai dari 20.000 setelah diangkat menjadi karyawan tetap. Aku jamin dia bisa dipromosikan menjadi manajer dalam setahun. Itu luar biasa. Bibi sudah menerimanya untukmu. Kita akan pergi besok. Siapa yang menyuruhmu menerima? Aku tidak akan pergi. Bibi, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kamu tidak akan mengambil kesempatan sebaik ini. Apa yang kamu pikirkan? The film was translated Apakah kamu harus and seperti Hucu narrated by M dan menikahi Media. pengemis bau seperti ini? Lalu kamu akan bahagia? Ibu, aku memberitahumu. Aku tidak akan pernah pergi ke grupnya. Selain itu, aku sudah melamar ke grup Shangxi. Sekarang aku hanya menunggu pemberitahuan. Grup Xiangxi. Perusahaan multinasional itu, kudengar persaingannya sengit. Bahkan kakakku harus memohon kerjasama kepada mereka. Xiao Yu, bahkan jika kamu lolos wawancara, kamu mungkin tidak mendapatkan posisi yang bagus. Aku bersedia. Xiao Yu, tamu akan segera datang. Dan kamu masih minum air. Cepat dan mulai bekerja. Sialan. Perusahaan sedang merekrut. Apakah ada seseorang bernama Hu Yu? Saya pribadi akan mengatur posisinya. Ibu, ya, aku diterima oleh grup Shangxi? Ya, apakah ayah tahu tentang grup Shangxi itu? Mari kita makan dulu. Diterima oleh grup Xiangxi untuk apa? Pekerjaan bagus macam apa itu? Shensu memperkenalkanmu pada pekerjaan yang begitu bagus. Dan kamu tidak mau pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli dengan amal yang dia tawarkan. Buya, biar aku beritahu. Apa yang kutemukan 100 kali lebih baik daripada yang dia tawarkan. Buya, aku melamar untuk direktur. Asisten direktur. Cara anak ini berbicara, kukira dia direktur. Setelah semua keributan itu hanya posisi asisten kecil yang buruk. Lihat ambisimu, apa yang membuatmu begitu senang? Yah, lihat dia. Asisten payah apa? Grup Shangxi adalah grup multinasional. Berada di sisi direktur. Aku bisa belajar banyak hal. Peluangku nanti akan besar. Bantuan untuk masa depanku akan sangat besar.
Kalau begitu bagaimana kalau begini? Kamu perkenalkan kerabat ibu untuk bekerja di sana juga. Mereka tidak butuh posisi penting. Cukup menyajikan teh dan menuangkan air saja sudah cukup. Huiyu, kau harap aku tidak salah menilaimu? Ibu, tidak mungkin. Meskipun aku belum secara resmi bergabung dengan grup Shangxi, aku memberitahumu. Aku tahu grup Shangxi selalu memisahkan urusan pribadi dan publik. Aku sama sekali tidak mungkin merusak masa depanku sendiri. Nona Yang, ketua grup Chen, telah datang beberapa kali ingin bertemu denganmu. Haruskah saya aturkan agar Anda bertemu dengan mereka? Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Senin depan. Pergi untuk memeriksa grup Chen. Ayo. Nona Yan mohon tenang saja. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Kakak ipar. Ayah, aku punya urusan mendesak untuk dihadiri. Kakakku sedang menjalani operasi. Masalah apa yang lebih penting daripada operasinya? Aku tidak percaya apa yang mereka katakan sebelumnya. Sekarang tampaknya kau dan Fang Ping benar-benar berselingkuh. Apa yang akan kalian berdua lakukan sekarang? Apakah kau mencoba memanfaatkan kakakku yang sakit untuk pergi bermain-main? Aku punya sesuatu yang penting sekarang, dan aku tidak ingin berdebat denganmu di sini. Tapi aku punya hati nurani yang bersih mengenai Huzu. Ayah, The lihatlah film was mereka. translated Mereka, and kau diam. narrated by M Media. Kakakmu masih di ruang operasi. Saya percaya, Yan Rong jelas bukan orang seperti yang kau gambarkan. Apa itu? Perusahaan mengalami beberapa masalah. Model kerja kita sementara tidak mencukupi. Tidak apa-apa, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Tan Ying, pembayaran terakhir untuk batch barang yang disebutkan terakhir kali. Bisakah Anda mentransfernya ke rekening saya terlebih dahulu? Operasinya sangat berhasil. Dalam setengah bulan, dia akan bisa berbicara dengan normal. Terima kasih dokter. Husu, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Dia sudah sadar. Kakak. Xiao Yo, ayo kita keluar dulu. Mari kita serahkan tempat ini kepada ayah dan anak. Husu. Selama bertahun-tahun, kau telah menderita. Dokter, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Jika bukan karena Anda kakakku, akan sulit baginya untuk berbicara. Anda benar-benar memiliki tangan penyembuh yang ajaib. Nona Yang, terima kasih atas donasi Anda. Saya ingin tahu apakah ada kesempatan bagi saya untuk berterima kasih secara pribadi kepada Anda. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya jika ucapan terima kasih diperlukan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Adapun sumbangan itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Dokter donasi itu, dia, Nona Yang, saya akan pergi bekerja sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa mencari saya kapan saja. Siapa sebenarnya identitasmu? Kau jelas-jelas seorang pengemis. Bagaimana kau mampu berdonasi? Bukankah ini ipar pengemis Wuyu? Kenapa dia ada di grup Chen kita? Untungnya Xiao Yu tidak menyukai Chen Sui. Chen Sui ini bermarga Chen. Mungkin. Begitu, perusahaan kami tidak kekurangan orang. Tapi demi menghormati Wuyu, kami bisa memberimu posisi. Membersihkan toilet. Bagaimanapun kamu dijemput dari tumpukan sampah. Diam. Nona Yan, saya minta maaf. Adik perempuanku sudah terlalu kumanjakan. Jika dia menyebabkan ketersinggungan, saya minta maaf kepada Anda. Tidak apa-apa. Mari kita pergi ke kantor untuk berbicara secara langsung. Baiklah. Silakan. Siapa yang menyuruhmu datang ke grup di masa depan tanpa izin saya? Jangan datang ke sini. Pulanglah. Jika saya tidak salah menebak, Direktur Cabang Wilayah Dahua dari grup Shangxi adalah Anda. Nona Yan benar. Anda sangat pintar. Tujuan saya datang kali ini, terutama untuk memeriksa grup Anda. Pada saat yang sama, saya berharap kita dapat bekerja sama untuk bersama-sama mengembangkan proyek energi baru. Baik. Kalau begitu saya akan mengikuti instruksi Nona Yang. Baik secara publik maupun pribadi. Saya akan mengerahkan segalanya.
Ketua, grup Chen bermaksud mengakuisisi Long Wan Houting di barat kota, serta 2 bidang tanah yang belum dikembangkan karena terlalu banyak modal yang terlibat. Itu masih memerlukan keputusan pribadimu. Kedua bidang tanah ini sangat terpencil. Mengapa mereka membelinya sekarang? Mungkinkah ada informasi orang dalam Chen Real Estate ini? Sudahkah Anda menyelidiki mereka? Grup Chen selalu bersikap biasa-biasa saja, bersikap begitu agresif kali ini. Pasti ada seseorang yang mengarahkan mereka di balik layar. Mereka benar-benar mengatakan, tanah itu adalah untuk membangun kota wisata. Sebuah kota wisata tidak akan membutuhkan modal sebanyak ini. Baru-baru ini kota sedang bernegosiasi dengan grup Xiangxi mengenai pemilihan lokasi untuk proyek energi baru. Mungkinkah itu ditetapkan di barat kota? Menurut informasi dari dalam, proyek grup Xiangxi ini sangat mungkin berlokasi di pinggiran selatan. Segera pergi dan selidiki apakah berita itu benar. Beritahu semua orang. Setelah berita itu dikonfirmasi, segera jual proyek pinggiran barat. Cepat kumpulkan dana dan investasikan semuanya ke pinggiran selatan. Ya. Ibu, The saya film ada was urusan saya keluar translated sebentar. And narrated by M Media. Xiao Yu, ibu melakukan semua ini untukmu. Ketika kita menghasilkan uang dari jual beli properti, kita bisa menyiapkan mahar pernikahanmu. Menikah. Beberapa orang tidak mengalami kerugian. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang benar. Jin Hui Ibu Husu. Dia adalah ibuku. Husu, kamu sudah bisa bicara sekarang. Yan Rong. Aku punya beberapa masalah yang tidak bisa kujelaskan kepadamu. Tapi, aku tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu. Aku sungguh jatuh cinta padamu. Aku takut kehilanganmu. Husu, kamu menyelamatkan hidupku. Awalnya, aku hanya berpikir untuk membalas budimu. Setelah menghabiskan waktu bersama, aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kak Ping, bagaimana perkembangan lahan di sebelah barat kota? Sudah diselesaikan. Grup Feimu sangat ingin memulihkan dana. Kami hanya menghabiskan 16 miliar. Selain itu saya dengar, mereka menggunakan semua modal liquid mereka untuk membeli semua tanah di pinggiran selatan. Sangat bagus. Kita bisa melanjutkan ke langkah rencana berikutnya. Selanjutnya, mohon sambut Direktur Senshi kita, Nona Yang, untuk memberikan instruksi kepada semua orang. Semuanya mohon bertepuk tangan dan sambut dia. Halo semuanya. Saya sangat senang bertemu dengan Anda semua. Kakak ipar. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia punya temperamen dan kemampuan itu? Selain itu, baru-baru ini, mengenai pemilihan lokasi untuk proyek energi baru kita. Terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah negosiasi dengan grup Chin, pemilihan lokasi untuk proyek baru akhirnya ditetapkan di sebelah barat kota. Saya harap semuanya terus berusaha. Bagus. Ayah, apakah kakak ipar benar-benar seorang pengemis yang dipungut kakak di sebelah tempat sampah? Kakak iparmu memang dipungut oleh kakakmu, tapi sekarang dia adalah bagian dari keluarga kita. Menyebutkan hal-hal ini lagi pasti akan membuatnya sedih. Apakah kau tahu identitas lain apa yang dimiliki kakak ipar? Atau apa pekerjaan anggota keluarganya? Mengapa kau bertingkah aneh hari ini? Kakak iparmu tidak punya ayah atau ibu, dan tidak punya banyak teman. Dia adalah anak yang cukup menyedihkan. Di masa depan, bersikaplah lebih baik padanya. Restoran sedang sibuk, saya tutup telepon sekarang. Xiaoyu, ya, kirimkan saya salinan notulen rapat dari kemarin pagi. Saya perlu menyiapkan materi untuk konferensi pers besok. Baiklah, Asisten Shang. Apakah ada hal lain? Bolehkah saya bertemu direktur? Direktur akan pergi ke rumah sakit sore ini. Pergi ke rumah sakit. Apakah direktur sakit? Atau terjadi sesuatu pada keluarganya? Temperamen Yan Ron jauh di bawah wanita ini.
Mungkinkah benar-benar ada orang yang berwajah persis sama? Sepertinya suami direktur ada masalah tenggorokan. Jika ini mendesak, saya bisa menanyakan kepada direktur untuk Anda. Baik, Asisten Jan, saya ada urusan lain jadi permisi. Silakan Anda lanjutkan kesibukan Anda. Dijual oleh orang lain, dan masih membantu mereka menghitung uang. Kehancuran di rumahnya. Bersikeras untuk tidak menjalani hidup yang baik. Dan ingin belajar dari Mel untuk berspekulasi di properti. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Apakah kamu punya otak untuk itu? Ayah, ibu, apa yang terjadi? Ibumu bersikeras berspekulasi di properti seperti orang lain. Menggadaikan semua properti keluarga kita. Membeli 5 rumah di pinggiran selatan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Semuanya hilang. Kamu menjual rumah kita untuk berspekulasi properti di pinggiran selatan. Nah, ibu terpaksa mengambil pinjaman pribadi. Bunganya saja 20.000 yuan sebulan. Bagaimana mungkin kita bisa membayarnya kembali? Ibu hanya bertanya padamu. Saat ini, jika ibu mendaftarkan rumah yang kita tinggali secara daring, apakah masih tepat waktu untuk menjualnya? Sudah terlambat. Besok grup kita akan mengadakan konferensi pers. Berita itu akan menyebar ke seluruh kota malam ini. Saat itu rumah-rumah di pinggiran selatan, nilainya akan anjlok drastis. Bukankah kamu bilang kamu meminjam dari bank? Bagaimana itu berubah menjadi pinjaman pribadi? Pinjaman pribadi mendapatkan uang dengan cepat bukan? Saat itu ibu sangat membutuhkan uang tunai. Termasuk hipotek, itu 60 atau 70.000 sebulan. Jika pinjaman pribadi tidak dapat dilunasi, orang-orang itu akan datang mengetuk untuk menagih utang. Ibu, kamu telah menyebabkan bencana besar. Kamu tahu. Ini semua salah Chen Su. Pelacur itu, dia menipu ibu. Dia bilang, proyek energi hijau akan diluncurkan di selatan kota. Saat itu harga perumahan di selatan kota akan meroket. Departemen pemasaran grupnya sudah mengumumkan berita ini secara publik. Mengapa sekarang berubah menjadi barat kota? Ayah. Ayah. Bajingan. Ketua, saya curiga seseorang menjebak kita. Apakah masih perlu curiga? Jelas sekali kita telah diperdaya. Kita baru saja mengamankan tanah di pinggiran selatan, dan grup Xiangxi berinvestasi di barat kota. Bukankah ini jelas merupakan skema melawan kita? Haruskah kita tetap mengembangkan tanah di pinggiran selatan? Mengembangkan apa-apaan? Berinvestasi dalam situasi ini sekarang. Bukankah semuanya akan sia-sia? Ayah, untungnya kamu tidak terluka parah. Kalau tidak kita akan melakukan dosa besar. Aku baik-baik saja, aku tidak The akan film mati. was translated Mari kita and kembali ke urusan narrated by utama. M Media. Kita tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat. Jika tidak bisa, mari kita jual restorannya. Mungkin harganya 2 juta. Tidak, ayah. Bahkan jika kita menjual restoran, hipotek untuk properti pinggiran selatan adalah 50.000 sebulan. Jika kita tidak punya pendapatan restoran, kita bahkan tidak akan mampu membayar hipotek. Kamu pergi ambil pinjaman. Keluarga kami menerimamu saat itu. Sekarang saatnya kamu membalas budi kami. Kamu dengar? Uangmu, saya bisa sediakan. Tapi saya punya satu syarat. Saya ingin membawa Hucu pergi. Sama sekali tidak. Bahkan jika aku harus menjual darahku, aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Berapa banyak uang yang bisa kamu tawarkan? Anak saya sangat kuat dan sehat. Dia tidak punya kekurangan lain. Jika kamu menawarkan terlalu sedikit, itu tidak akan berhasil. Diam. Tidak ada yang akan menyentuh anakku. Dulu, kamu merawat Houziu, tapi kamu tidak merawatnya dengan baik. Kamu ingin membawanya pergi. Tidak ada yang akan mengambil anakku. Tidak mungkin. Jin Min, saya sibuk dengan pekerjaan sebelumnya dan tidak merawat anak saya dengan baik. Itu salah saya. Tapi Hucu, apakah dia baik-baik saja di sini bersamamu? Dia adalah mantan istrimu. Tepat sekali. Hucu adalah anak saya. Hucu, pulanglah bersama ibu. Ya. Kau anggap aku ini apa? Membeliku dengan uang 2 juta atau 5 juta? Tidak. Bukan begitu. Hucu, ibu hanya ingin membawamu kembali. Ibu tahu kamu telah menderita banyak kesulitan di sini. Uang ini, anggap saja sebagai kompensasi mereka merawatmu bertahun-tahun. The film was translated and Kau harus narrated pergi. by M Aku Media. tidak akan kembali bersamamu. Hucu. Hucu. Bibi.
Kesalahpahaman antara Anda dan Huisu selama bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Tolong jangan terlalu sedih. Kamu pasti istri Hucu. Ya. Hucu punya selera yang bagus. Bisakah saya menambahkan kontakmu? Ya. Terima kasih Yanrong. Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa. Kita mendapat untung besar kali ini. Kita mengakuisisi proyek Longwan Haltin di barat kota milik grup Veimo, menghasilkan penuh 35 miliar. Kita kaya. Baiklah, berhentilah menyombongkan diri. Cepat kosongkan area pabrik Anda sesegera mungkin. Saya membutuhkannya. Bagaimanapun saya bekerja untuk Anda. Jika Anda melihat sesuatu milik saya yang Anda suka ambil saja, tidak perlu memberitahu saya. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Kakak ipar, bisnis kita semakin besar sekarang. Identitas Anda akan terungkap cepat atau lambat. Tebakanmu benar. Saya melarikan diri ke sini karena saya diburu. Huishu yang menyelamatkan saya, memungkinkan saya untuk bertahan hidup. Kalau begitu sepertinya Anda dan Husu memiliki takdir alami bersama. Lalu di masa depan, apakah Anda masih akan bersama Husu? The film was translated and narrated by M Media. Bibi, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Hucu pasti sudah. Ceritakan hubungan saya dan anak saya kan? Dia pasti sangat membenci saya kan? Bibi. Dia mungkin hanya belum menyadari segalanya. Saya terlalu tidak sabar. Tapi, waktu saya tidak banyak lagi. Bibi ini. Itu ditemukan saat pemeriksaan sebulan yang lalu. Tumornya berada di lokasi yang khusus. Tingkat keberhasilan operasinya hanya 50%. Jadi sebelum operasi kamu ingin menerima pengampunannya. Saya hanya ingin memohon padanya untuk tidak membenci saya. Apa yang saya lakukan saat itu memang salah. Saya telah mencoba untuk menebus kesalahan. Saya diam-diam pergi menemuinya. Saya diam-diam membantunya. Ketika dia pertama kali memulai bisnisnya, dia tidak berpengalaman. Saya ingin membantunya, tapi saya takut dia tidak akan menerimanya. Saya mencari teman-teman lama saya untuk mendukung karirnya sepenuhnya. Selama dia hidup dengan baik. Yang lain tidak masalah. Saya takut saya mungkin meninggal di meja operasi. Saya takut saya benar-benar tidak akan pernah melihatnya lagi. Oleh karena itu, saya mohon tolong bantu saya membujuk Hucu. Katakan padanya untuk tidak membenci saya. Bibi, saya akan berbicara dengannya untukmu. Kamu harus aktif bekerja sama dengan dokter sekarang. Dan dirawat untuk pengobatan. Baiklah. Ku dengar, rantai modal grup Veimo telah putus. Mereka mencari grup di mana-mana untuk diajak bekerja sama. Ya. Haruskah kita bergerak sekarang? Atau haruskah kita menunggu kakak ipar? Untuk merilis berita. Mengatakan, grup Yuan Chen secara terbuka memilih mitra untuk berpartisipasi bersama dalam pengembangan resor. Oke. Saya akan segera mengaturnya. Apakah Lin Xian perlu lebih banyak tekanan? Aku sedang dalam suasana hati yang baik, tangani saja sesuai keinginanmu. Beri saja Lin Xian pelajaran. Saya paling pandai memberi pelajaran pada bajingan. Vivi, lihat ini. Apa ini? Grup Yuan Chen secara terbuka mengundang penawaran untuk proyek pengembangan resor. Bagi kita, ini adalah kesempatan emas. Rantai modal grup bermasalah. Meskipun saya sudah menutupi kekurangannya. Tapi, modal yang beredar masih terbatas. Proyek besar grup Yuan Chen ini, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mengamankannya. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi orang-orang dari grup Yuan Chen. Selama kita memberi sedikit pelicin, kita bisa berhasil mengamankan proyek ini. Anda benar. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Grup Yuan Chen selalu beroperasi secara diam-diam. Terlebih lagi proyek resor ini, mereka sepenuhnya mampu mengerjakannya sendiri. Mengapa mereka ingin berbagi keuntungan? Mungkinkah ini semacam jebakan? Bagaimanapun, kita juga harus berpartisipasi dalam tender publik ini. Setelah tawaran berhasil, nilai grup pasti akan meningkat secara signifikan. Kakak ipar, saya ingin menanyakan sesuatu padamu baru-baru ini. Apakah Anda direktur dari anak grup Shangxi? Saya rasa saya melihat Anda di sebuah pertemuan baru-baru ini. Ya, itu saya. Benarkah? Xiao Yu, fakta bahwa
kamu bisa menjadi asisten direktur adalah karena kamu benar-benar berbakat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu The mengapa film was Anda menyembunyikan translated identitas and Anda? narrated Apakah by kakakmu M tahu? Media. Beberapa hal tak terduga terjadi di antaranya, yang menyebabkan saya harus menyembunyikan identitas saya. Saya harap kamu juga bisa merahasiakannya untukku. Oke, saya tidak akan memberitahu siapapun. Husu, tunggu sampai saya menyelesaikan semua masalah saat ini. Saya pasti akan menceritakan semuanya sendiri kepadamu. Kamu gila. Bagaimana mungkin aku tidak gila? Ibu, Ayah, kamu benar-benar menyembunyikan uang simpanan dariku. dasar cerewet, dasar cerewet. Uang ayah diberikan oleh Kak Ping. Dia sementara meminjamkannya pada ayah. Aku benci kamu masih berani mengatakan itu. Ketika pabrik keluarga mereka mengalami masalah, tapi mereka tidak pernah mengatakan itu adalah pinjaman. Itu semua adalah hadiah. Mereka belum menyebutkan akan mengembalikan uang itu sampai sekarang. Apa kau tidak punya malu? Hari ini aku akan hati-hati. Jangan salahkan aku, ini semua salahnya. Salahkan dirinya sendiri. Dia yang bersikeras menghalangi Hutua. Jika Yanrong menderita kerugian apapun, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Ibu, bagaimana bisa kau memukulnya? Semuanya dimulai karena kekacauan spekulasi perumahanmu. Dia datang ke sini dengan niat baik untuk membantu kita. Namun kau menjadi serakah dan menyalahkannya. Dasar anak nakal. Aku mencari uang kemana-mana. Mencoba segala cara untuk mendapatkan uang. Bukankah itu semua agar kamu bisa menikahi seorang istri? Keluarga Chen sangat kaya. Chen Zhu sangat menyukaimu. Ibu, sudah kubilang aku tidak mempertimbangkan pernikahan sekarang. Dan aku tidak mungkin menikahi Chen Zhu. Pergi minta maaf pada kakak iparku sekarang juga. Jika tidak, jika kakakku melakukan sesuatu yang ekstrem, aku tidak akan bisa menghentikannya. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, santai saja. The film was translated Huizu, and kamu harus keluar narrated dulu. by M Media. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mengganggu perawat membersihkan lukaku. Kakak, bagaimana keadaan kakak ipar? Mereka sedang merawat lukanya. Kakak, ibuku dia. Xiao Yu. Kau tidak perlu membelanya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Menindas Yanrong. Terakhir kali tanganmu diperban. Dia juga yang menyakiti Yanrong. Wanita jahat ini. Sialan, aku tidak tahu dari mana sekelompok orang muncul. Mengatakan hal-hal seperti aku menggoda setiap gadis yang kulihat. Dan bersikeras bertindak atas nama surga. Dan memukuliku. Begitu aku tahu siapa mereka, aku pasti akan membunuh mereka. Huizu, ayo kita pulang. Ayo pergi. Yanrong. Fei Fei, bukankah Yanrong sudah lama meninggal? Dari mana Yanrong berasal? Saya jelas melihatnya barusan. Suara dan sosok itu sama persis dengannya. Pergi dan selidiki rekaman pengawasan rumah sakit. Lihat apakah Yanrong ada di sana. Fei Fei, kau bisa tenang. Jika Yanrong masih hidup, mengapa dia harus menunggu sampai sekarang untuk muncul? Dia pasti sudah menyelesaikan masalah dengan kita sejak lama. Tapi belakangan ini ada terlalu banyak kejadian aneh. Saya selalu merasa seperti di belakang kita ada tangan besar tak terlihat yang memanipulasi kita. Jika orang itu adalah Yanrong, Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin dia. Sekarang sejauh yang diketahui dunia luar, Yanrong adalah orang mati. Bagaimana mungkin orang mati kembali? Ketua, bagaimana hasilnya? Apakah itu Yanrong? Halo. Husu, Lu Fei Fei dan Lin Shan muncul beberapa menit yang lalu di rumah sakit tempat Anda berada. Saat ini sedang memeriksa rekaman pengawas untuk memastikan identitas kakak iparmu. Namun, orang-orang kita telah mengambil langkah pertama dan mengganti konten pengawasan. Mereka pasti tidak akan tahu. Sepertinya hari-hari mereka masih terlalu santai. Mari kita cari sesuatu untuk mereka lakukan. Bagaimana? Apakah itu Yanrong? Tidak. Bagaimana mungkin? Saya jelas melihat itu dia. Mustahil. Mustahil. Apa yang terjadi? Fei Fei, apakah kau sudah gila? Jika Yanrong masih hidup, dia pasti akan muncul. Kami menggunakan grup Feimo untuk melakukan banyak hal. Bagaimana mungkin dia bisa duduk diam? Yanrong, lebih baik kau tidak hidup. The film was translated Huju, and kamu berani narrated datang ke by sini. M Media. Kamu berani memukulku. Aku akan segera menelepon polisi. Panggil polisi. Leon. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kau menindas Yanrong lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Sepertinya kau belum menganggap
Kata-kataku serius. Karena itu masalahnya. Kenapa aku tidak membuatmu mengingat pelajaran ini? Ibu, Nah, kamu datang tepat pada waktunya. Dia mencoba membunuh seseorang. kakak, aku tahu kakak ipar terluka. Dan itu semua salah ibuku. Tapi aku mohon bisakah kau membiarkan ibuku pergi? Aku berjanji padamu, ibuku pasti tidak akan pernah menyakiti kakak iparku lagi. Dia pasti akan bersikap baik. Kamu tidak tahu apa-apa. Sejak pengemis itu masuk ke rumah kita, apakah keluarga kita pernah damai? Dia adalah pembawa sial. Dia dan Feng Ping itu sudah terlibat sejak lama. Sakit. Kau harusnya bersyukur bahwa Xiao Yu melindungimu hari ini. Kalau tidak, lain kali. Bukan botol anggur yang pecah. Tapi itu adalah kau. Grup Yuan Chen. Apakah kau akan menghadiri konferensi penawaran proyek? Meskipun peluang untuk berhasil memenangkan tender sangat kecil, tapi ini adalah sebuah kesempatan. Aku harus sepenuhnya siap. Mengenai dokumen penawaran, aku bisa membantumu. Ini hampir selesai. Kamu tidur duluan. Aku akan segera ke sana. Tidak. Aku akan tinggal bersamamu saja. Huisu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ini tentang ibumu. Dia mencarimu. Dia benar-benar datang. Ada beberapa hal. Aku merasa kamu perlu mengetahuinya. Dia sakit. Sangat serius. Dia sebenarnya melakukan banyak hal untukmu. Selain itu, selama tahun-tahun, kamu merintis bisnismu. Dia selalu berada di balik layar. Diam-diam membantumu. Huisu. Aku sebenarnya sangat iri. Kamu bisa memiliki orang tua yang penuh kasih. Orang tua. Aku kehilangan orang tuaku ketika aku masih muda, dan hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk berjuang hidup. Aku sudah terbiasa. Aku menelan semua penderitaan sendirian. Untungnya aku bertemu denganmu. Aku sebenarnya sangat memahami ibumu. Wanita-wanita yang terlihat kuat di permukaan itu, jauh di lubuk hati, pasti memiliki seseorang yang ingin mereka lindungi. Dari mana orang ini muncul? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Acara semacam ini juga untuk grup-grup kecil ini, untuk hadir. Dia mungkin orang baru. Dia mencoba memamerkan dirinya. Lihat betapa tidak berpengalamannya dia. Sungguh memalukan. Kakak pinsekkah air liurmu? Kita saat ini, setidaknya, mewakili Cita Group. Kakak ipar, kupikir acaranya akan meriah. Tapi aku tidak menyangka akan semeriah ini. Baiklah, sudah waktunya untuk membahas bisnis. Anda dari grup mana? Saya manajer dari grup Nanhai, Fang Ping. Halo. Senang bertemu dengan Anda. Anda dari grup Nanhai. The film was translated and Ya, itu saya. narrated by M. Dan Anda Media. siapa? Ketua grup Feimu. Lu Fei. Jadi dia Lu Fei Fei. Ku dengar. Mantan ketua madam dari grup Feimu meninggal sebelum dia menduduki posisi itu. Kecilkan suaramu. Grup Feimu. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Kalau begitu mungkin pria ini adalah suamimu. Kau pasti buta. Aku adalah anggota Dewan Direksi grup Feimu, Lin Shan. Kupikir kalian berdua adalah pasangan. Maafkan saya. Ku dengar, Lin Shan adalah suami dari mantan ketua. Sekarang dia terlibat dengan Lu Fei Fei. Proyek sebesar milik grup Yunchan. Grup Nanhai. Mereka benar-benar mengirim manajer junior seperti Anda. Sepertinya mereka tahu mereka tidak akan terpilih. Jadi mereka menyerah sepenuhnya. Ketua kami berkata, Anda pasti tidak ingin melihatnya. Perusahaan kecil yang baru saja didirikan. Berlagak seperti itu? Apa? Apakah Anda pikir grup Feimu kami tidak memenuhi syarat? Ketua kami juga berkata, ini barang-barang yang dicuri.
Seharusnya tidak dibawa keluar untuk dipamerkan, karena cepat atau lambat mereka akan kembali ke pemilik aslinya. Jika Anda ingin melihatnya, dia pasti akan muncul. Yanrong, kau benar-benar masih hidup. Apa? Lin Shen, apakah kamu terkejut aku masih hidup? Kamu adalah suami baikku saat itu. Mereka adalah suami dan istri. Orang itu baru saja berkata, mantan istri Lin Shen adalah ketua grup Feimo. Jadi Yanrong, aku telah menempel pada pendukung yang begitu kuat. Lin Shen, apakah kamu masih tidak mengakuinya? Benar sekali. Sekarang, setelah kamu memiliki wanita cantik di pelukanmu, bagaikan dia memang masih bisa mengingat, aku mantan istrimu. Kau bukan Yanrong. Kau bukan dia. Yanrong sudah mati. Aku punya akta kematiannya. Kau pasti penipu. Lin Shen, rasa anggur beracun saat itu. Aku masih mengingatnya dengan jelas hingga hari ini. Yanrong, sungguh luar biasa bahwa kamu masih hidup. Para petugas polisi itu memberitahu saya saat itu bahwa kamu sudah. Itu sebabnya saya. Lama tidak bertemu, aktingmu semakin buruk. Sebelum kamu berbicara lain kali, tutupi dulu cupang di lehermu. Itu terlihat cukup tidak sedap dipandang. Lo Fei, kamu benar-benar sangat bodoh. Awalnya, aku tidak yakin tentang hubungan kalian berdua. Aku ingin menjebakmu. Sekarang tampaknya sudah terkonfirmasi. Teman baikku dan suamiku berselingkuh bersama. Menguasai aset-asetku? Aku benar-benar sengsara. Yanrong, Feimu milikku sekarang. Kamu bicara omong kosong. Hati-hati atau saya akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Sekarang kamu marah besar karena dipermalukan. Lin Shen adalah seseorang yang aku buang. Grup Feimo adalah yang pernah aku pimpin. Lo Fei, kenapa kamu sangat menyukai barang bekas? Yanrong, saya pasti tidak akan melepaskanmu. Sesi penawaran untuk proyek resort. Yanrong, kali ini kau pasti akan kalah. Grup Nanhai yang kecil tidak pantas bersaing denganku. Lalu, apakah kamu pikir kamu akan menang? Baiklah. Kita lihat saja nanti. Selamat kepada grup Feimo karena memenangkan tender ini dan menjadi mitra grup Yuan Chen. Sepertinya mereka diam-diam mulai memainkan trik kotor lagi. Sudah kubilang, kali ini kau pasti akan kalah. Aku berhasil menghancurkanmu pertama kali. Dan akan ada yang kedua kalinya. Lin Shen, kamu akan membayar harganya. Tidak ada masalah dengan tawaran ini kan? Aku sudah akuisisi direktur proyek ini, grup Yuan Chen, malam ini. Tunggu saja untuk membuka sampainya dan merayakan. Matikan, segera matikan. Ini semua palsu. Semua ini palsu. Yanrong, The film was Kau yang melakukan ini, translated kan? and narrated by M Media. Sungguh bukan aku yang melakukannya. Namun, aku tahu siapa yang melakukannya. Huisu, ipar perempuan, jika kamu merindukan sepupumu, kamu hanya bisa menemuinya jika kamu kembali. Huisu, apa kamu belum mau keluar? Sepupu, mengapa kamu di sini? Huisu, apa kamu belum mau keluar? Halo semuanya. The film was Aku adalah translated ketua grup and Yuan Chen. narrated by Uzu. M Media. Aku tidak menyangka kamu adalah ketua grup Yuan Chen. Ketua grup Yuan Chen belum pernah menunjukkan wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa hari ini dia benar-benar akan muncul di sini. Dia benar-benar tampan. Namun, dia sepertinya sudah menikah. Di tangannya, dia benar-benar memiliki cincin kawin. Apakah kamu sudah tahu selama ini tentang identitas asli sepupu? Aku hanya menebaknya. Di ruang tunggu, ada teh bilwachon yang aku sukai. Dekorasi interiornya adalah gaya yang aku sukai.
Tapi yang paling penting, itu adalah orang di sebelahnya. Saya pernah melihatnya 2 kali sebelumnya. Sepupu menyembunyikan banyak hal dengan cukup dalam. Aku takut bahkan paman tidak tahu identitas aslinya. Grup Yuan Chen secara internal akan terhadap Tuan Lin dan Nona Lu menerapkan larangan. Selain itu, aku sudah menelepon polisi. Yanrong, aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Ketua Hu, saya memang curiga bahwa identitas Anda tidak biasa. Tapi saya tidak pernah menyangka Anda benar-benar adalah ketua grup Yuan Chen. Husu, jadi Anda selalu tahu identitas saya bukan? Anda tahu saya bercerai, tahu saya diincar oleh Lin Shen dan Lu Feifei, dan diincar sampai saya kehilangan segalanya. Semua ini tidak penting. Tidak peduli siapa dirimu, apa statusmu, atau apa masa lalumu. Selama kau membutuhkanku, aku akan selalu berdiri di belakangmu. Sepupu, apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar keterlaluan. Bukankah orang ini Hucu? Bagaimana dia bisa menjadi ketua dari grup Yuan Chen? Mungkinkah ibunya membantunya? Masuklah. Berhenti. Kalian berdua, kapan kalian berdua mulai main-main bersama? Kamu berpakaian seperti wanita jalang ini. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu coba goda? Biar aku beritahu kamu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Hu kami. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu tahu? Kakakmu sekarang adalah ketua grup besar. Bagaimana dia bisa bersama dengan pengemis yang berasal dari memulung sampah? Bersama. Aku memperingatkanmu untuk kebaikan mereka keluar dari rumah kami. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Bagaimana rencana Anda untuk bersikap tidak sopan kepada saya? Liyun, saya sudah lama menoleransi Anda. Dasar jalang. Beraninya kamu memanggil nama orang yang lebih tua. Biar aku beritahu kamu, orang sepertimu yang tidak tahu sopan santun, tidak bisa tinggal di rumah kami. Ketika putraku kembali nanti, aku akan segera menyuruhnya menceraikanmu. Perceraian? Apa yang Anda katakan tidak berlaku. Ipar perempuan. Nah, tidakkah kamu tahu? Sekarang Hucu, dia adalah ketua di grup besar. Kamu harus cepat-cepat mencoba menyenangkannya. Dia belum punya anak laki-laki, nanti mengenai warisan grup ini. Ketika saatnya tiba. Ibu, tolong cepat diam. Yanrong bukan hanya ipar perempuanku. Dia juga atasan langsungku. Dia adalah mantan ketua grup Feimo. Asetnya bernilai hingga ratusan miliar. Ibu, jika aku harus mengatakan, siapa di dunia ini yang sangat cocok untuk kakakku? Itu hanya bisa ipar perempuanku. Mereka berdua adalah orang kaya. Yang satu bisu. Yang satu pengemis. Mungkinkah aku salah? Liyun. Bagaimana hal-hal bisa menjadi seperti ini? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Yanrong, aku salah. Maafkan aku. Yanrong, aku janji, aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun darimu. Karena Anda memberikannya kepada saya. Jika saya tidak menerimanya, alangkah sayangnya itu. Bibi baru saja sakit parah. Dia sudah dilarikan ke ruang operasi. Bagaimana keadaannya? Dokter berkata, situasinya cukup rumit. Awalnya masih ada harapan 50%, hanya tersisa 40%. Dia bisa saja menjalani operasi lebih awal. Tapi dia tahu, operasi itu sangat berbahaya. Takut tidak selamat dari meja operasi. Jadi dia terus menundanya. Dia ingin sebelum operasi, mendapatkan pengampunanmu, agar kamu habiskan lebih banyak waktu dengannya. Ibu akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Operasinya sangat berhasil.
Selama dia pulih dengan baik setelah operasi, tidak akan ada bahaya lagi. Yanrong. Dokter. Dokter. Yanrong. Apa yang terjadi pada saya? Kamu hamil. Sudah 1 bulan. Husyu. Terima kasih. Karena telah memberi saya rumah yang hangat. Sebenarnya aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu menebusku. Membuat duniaku dipenuhi dengan cahaya mentari. Aku ingin membagi aset atas namaku menjadi 2 bagian. 1 bagian akan disumbangkan ke panti asuhan. Bagian lainnya akan digunakan untuk mendirikan pusat bantuan anak-anak. The film was translated Oke. and narrated Lucu. by M Media. Mengenai apa yang terjadi saat itu, ibu selalu ingin mengatakan kepadamu. Saya minta maaf. Ibu. Yanrong sebenarnya sudah memberitahuku sejak lama. Selama bertahun-tahun aku memulai bisnisku. Selalu saja. Kamu membantuku di balik layar. Dulu. Aku memang cukup membencimu. Tapi. Seharusnya aku sudah memaafkanmu sejak lama. Seharusnya yang meminta maaf adalah aku. Nah. Ibu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Husyu, dokter bilang Anda bisa keluar. Ayah bilang, kita harus pergi ke tempatnya untuk makan malam. Pelan-pelan. Ini baru 3 bulan. Tidak apa-apa.